Jadi dalam satu bisnis yang terpenting itu memang adalah profit. Jadi seandainya pendapatan kita di bawah pengeluaran kita, sudah bisa dipastikan sebuah perusahaan atau bahkan suatu negara pun bisa bangkrut atau gulung tikar. Jadi kenapa saya memilih program untuk pengembangan usaha dari NTC ini di bidang kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan. Ini dikarenakan karena sebetulnya tidak ada satu sistem ekonomi yang mutlak yang selalu bisa menghandle atau mengatasi masalah-masalah ekonomi nasional ataupun internasional. Misalnya seperti ekonomi pasar atau konsep ekonomi mekanisme pasar. Pada satu sisi memang mereka bisa menimbulkan atau menumbuhkan usaha-usaha besar yang skalanya luar biasa, tetapi di sisi lain juga tidak ada pemerataan. Artinya pembangunan itu hanya dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, di mana di sisi lain masyarakat justru lesu darah. Artinya usaha mereka tidak bisa berkembang dengan baik, tidak ada atau kurangnya pemerataan daripada hasil mekanisme pasar ini. Jadi konsep mekanisme pasar biasanya hanya menguntungkan bagi pihak-pihak investor, dan tentu itu akan menyulitkan seandainya kita sangat bergantung kepada mereka, karena investor-investor yang menguasai hajat hidup orang banyak itu justru akan menyebabkan ketergantungan bangsa kita terhadap kelompok-kelompok ini. Harusnya ada perimbangan antara ekonomi neoklasik barat dengan ekonomi yang mengarah pada sistem ekonomi kerakyatan. Bagaimanapun juga Indonesia itu harus mampu untuk menghasilkan sandang pangan papan secara mandiri. Artinya kita tidak bisa berubah menjadi negara industri, tetapi malah ada ketergantungan pangan karena banyaknya pertanian atau lahan-lahan sawah itu berubah menjadi pabrik. Apa sih gunanya kita membangun suatu infrastruktur yang megah, ya kan, mewah, kalau rakyat tidak bisa menikmati, hanya bisa melihat? Misalnya kereta cepat Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya. Memang bagus kita memiliki fasilitas itu, tetapi apabila rakyat tidak memiliki penghasilan yang cukup dan tidak bisa naik kereta tersebut, apa gunanya? Kita hanya menyediakan fasilitas bagi orang-orang yang kaya dan mampu.
Bahkan jika rakyat tidak memiliki suatu penghasilan, ya, pekerjaan pun tidak punya, jangankan naik kereta cepat, naik kereta ekonomi aja mereka nggak punya duit, begitu. Jadi prinsipnya sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Seharusnya kita tetap bisa mempertahankan koperasi, kemudian BUMN. BUMN ini benar-benar menjadi badan usaha milik negara, bukan namanya aja BUMN, tetapi kepemilikannya ada pada swasta atau bahkan luar negeri, ya, investor dari luar negeri. Padahal perusahaan BUMN kebanyakan itu menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi kita harus memberikan satu keseimbangan. Jangan sampai BUMN ini hanya menjadi sebuah nama badan usaha milik negara, tetapi kepemilikannya sudah bukan lagi milik negara. Padahal pada bagian terakhir dari pasal 33 itu negara melindungi fakir miskin atau merawat fakir miskin dan anak terlantar. Bagaimana negara bisa melindungi fakir miskin dan anak terlantar kalau mereka tidak memiliki sumber penghasilan, yaitu dari BUMN ataupun mungkin dari pajak. Nah, dengan menumbuhkan kewirausahaan yang mengacu kepada prinsip efisiensi, kita di sini tetap mempergunakan prinsip-prinsip ekonomi, ya, terutama hal efisiensi. Sementara ekonomi kerakyatan itu tetap memperkuat perekonomian Indonesia, ya, yang mana memang masih tetap selalu harus bersinergi dengan masyarakat dan rakyat. Karena kekuatan ekonomi rakyat Indonesia itu berasal dari sana. Kalau kita mengistilahkan mereka sebagai satu bentuk ekonomi informal, ya kita coba mendidik mereka, mentrain mereka supaya usaha-usaha yang tadinya bersifat informal ini bisa menjadi formal, terukur, terkontrol, ya. Kemudian masyarakat juga diberikan satu wawasan untuk melakukan usaha atau bisnis. Oke teman-teman, saya pikir seperti itu alasan kami kenapa setelah dana daripada penjualan novel ini terkumpul, ya, more or less ya 300 M up lah gitu, dimana sepertiganya mungkin adalah milik daripada pengarang, ya, yang akan disumbangkan untuk upaya-upaya peningkatan ekonomi dan usaha masyarakat melalui kewirausahaan dan peningkatan perekonomian rakyat. Dan semoga ini bisa mengatasi masalah-masalah yang sekarang sedang kita hadapi, yaitu pengangguran dan ya kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Dan itu juga akan membuktikan bahwa kadang sistem ekonomi neoklasik barat pun bisa mendapatkan masalah besar seperti pada saat ini dan mungkin saat pasca pandemi. Dan itu membutuhkan satu sinergi yang kuat antara kewirausahaan dan sistem ekonomi kerakyatan.
kewirausahaan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah untuk membuat usaha yang sifatnya besar, skala unicorn dan sebagainya, itu bisa diimbangi oleh kekuatan ekonomi masyarakat yang lebih mengacu kepada pemerataan. Sementara usaha-usaha yang sifatnya itu berdasarkan kapitalisme barat biasanya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ya, terima kasih.